Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kira ini sudah menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Blended Learning Quality Assurance Course hasil kerjasama USAID Helm dengan UGM, kita senang sekali bisa bertemu kembali dalam sesi webinar submodul 3. Ini artinya kita sudah berada di penghujung pembahasan materi tentang quality assurance, mulai dari sub 1, submodul 2, dan sekarang adalah submodul 3, di mana nanti pada akhirnya nanti sesuai dengan jadwal kita pada tanggal 26 Maret insya Allah akan dilaksanakan webinar closing, yaitu nanti akan lebih disampaikan kepada capaian-capaian apa saja yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti pelatihan quality assurance selama hampir 3 bulan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang ini kita akan membahas submodul 3 tentang standar 6, 7, dan 8, yaitu yang 6 tentang pengelolaan dana, kemudian yang standar 7 terkait dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga tentang kerjasama. Dan nanti terakhir akan disampaikan materi tentang evaluasi diri. Untuk menyampaikan materi-materi tersebut telah hadir fasilitator kita, baik dari UGM maupun Helm. Dari UGM di samping kanan kami, videonya mana? Kita terbaikkan ya. Mohon maaf Ibu, ini ternyata video kami belum tampil ya. Jadi selama ini berbicara tapi tidak ada orangnya. Baik, sebentar lagi akan segera tampil. Nah, inilah kami. Di samping saya di mana ini, Pak? Nah, ini mulai dari Bapak moderator dulu. Kemudian tadi sudah diperkenalkan. Kemudian di samping kanan saya ada Ibu Leni Sofia Heliani PSD. Beliau dari KJM, Kantor Jaminan Mutu GM. Kemudian ada Bapak Dr. Insaf Santoso. Beliau juga dari KJM UGM. Dan juga Bapak Guntur Stofa PSD. Beliau juga dari KJM yang kemarin telah juga mengisi submodul 2 ya, terkait standar 3, 4, dan 5. Dan di samping beliau ada Bapak Gus Dur, ya, populer dengan Gus Dur, itu Bapak Dr. Abdurrahman dari Helm USAID selaku PICQA dari USAID Helm. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti sesi webinar kali ini kita akan mendengarkan penyampaian materi. Saya harapkan nanti lebih diperingkas agar nanti kita bisa berdiskusi lebih intensif, lebih lama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu nanti sesi diskusi dan juga nanti ditutup dengan closing. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, ini adalah acara yang wajib harus dibuka dulu oleh Bapak Gus Dur biar lebih berkah. Jadi beliau akan menyampaikan sedikit motivasi dan juga nanti kami harapkan lebih pada assessment yang finalnya itu Pak, untuk yang webinar closing pada tanggal 26 Maret yang akan datang. Baik, silakan Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar di
acara yang keempat pertemuan ini. Dan pada hari ini selama 22 jam ke depan kita akan diskusi tentang standar 6, standar 7 dan evaluasi diri. Ketiga-tiganya menjadi sangat penting dan sangat perlu untuk dikaji bersama agar pemahaman kita tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, teori maupun konsepnya, dan juga yang dalam jangka pendek bagaimana kita menyiapkan program akreditasi program studi maupun institusi bisa lengkap dan benar. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam standar 6 dan 7 serta evaluasi ini. Yang pertama adalah tentang budgeting, infrastruktur, dan MIS. Ini kunci sekali, dan sebagian besar ini bicara tentang uang, tentang sarana, dan juga tentang data. Ketiganya tidak semuanya mudah untuk didapatkan, dikelola, ditulis, dan dimaknai oleh setiap tim akreditasi, baik program maupun institusi. Yang kedua tentang penelitian dan pengabdian. Ada saja variasi antar perguruan tinggi. Ada yang sudah memang penelitiannya maju sampai bukan hanya penelitian, tapi sudah memadukan antara kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadi satu. Tetapi beberapa sedang mulai. Untuk beberapa politeknik, riset ini juga memang sesuatu yang menjadi tantangan baru, karena beliau adalah menekuni bidang vokasi, bukan akademisi. Jadi, tetapi Undang-Undang 12 itu kan berlaku untuk semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan tinggi, sehingga ini tantangan tersendiri. Bukan sesuatu yang susah kalau kita memiliki kemampuan, kemauan, dan kesiapan untuk menjalankan tridharma pada setiap bentuk jenjang dan jalur pendidikan tinggi. Kemudian evaluasi diri menjadi tolak awal dari pelaksanaan peningkatan mutu. Oleh karena itu nanti bersama fasilitator kita akan mendapatkan bukan hanya bagaimana mengevaluasi diri, tapi ibu bapak akan mendapatkan resep khusus tentang tip dan trik dari pemahaman setiap item, komponen, dan juga bagaimana upaya memaksimalkan nilai dengan cara yang benar, tujuannya juga baik, bukan caranya dengan cheating atau lying dalam bahasa pendidikan anak-anak. Jadi ini kejujuran menjadi penting untuk pelaksanaan mutu ini. Tidak ada jujur, tidak ada mutu, itu menjadi penting. Selanjutnya ibu bapak dalam kepentingan helm, di website mohon dibuka. Ada 3 evaluasi yang perlu dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut pelayanan helm ke depan. 1 ada pre-test dan post-test. Ini kaitannya dengan self-efficacy sebenarnya. Mungkin orang tidak selalu membaca secara direct apa hubungannya training ini dengan itu. Tetapi helm melihatnya, program 5 tahun itu akan melihat trennya kayak apa dari satu event ke event yang lain, dari satu training ke training yang lain. Yang kedua, bahwa ada yang mengikuti training lebih dari 5. 3, ada yang hanya sekali. Ini memiliki dimensi berbeda Pak, untuk pengembangan kapasitas institusi. Karena tidak setiap individu itu bisa diagregasi. Baik orangnya, karena kandangnya berbeda, home base-nya berbeda, ini tidak selalu mudah untuk dievaluasi. Oleh karena itu perlu untuk kajian ini. Terus kajian tentang webinar ini sendiri adalah ini piloting sebenarnya. Uji coba antara helm dengan UGM. UGM juga mencari jati diri. Helm sendiri juga menjadi komitmen untuk membuat variasi layanan agar tidak hanya sejumlah orang yang bisa mengikuti, tapi dengan variasi layanan high tech ini bisa menjangkau lebih banyak lagi bagi teman-teman di 50 perguruan tinggi dan 2.178 program studi yang bermitra dengan helm. Saya kira itu yang kami ingin sampaikan. Kami ingin menyampaikan komitmen kami untuk terus bersama Ibu. Komitmen kami akan berdasar pada
lembar kerja ataupun borang akreditasi yang sudah pernah Ibu buat dan sedang buat, akan buat dalam tahun 2015 ini, kita akan dampingi terus. Dengan kata lain, webinar dengan UGM itu baru pintu masuk, Pak. Dari sebuah karya besar, tugas yang panjang untuk melayani sekitar 400 program studi yang akan menjalankan reakreditasi baru di helm ini. Mudah-mudahan kemitraan bisa berjalan terus. Saya kira selamat belajar, selamat bekerja, dan menikmati layanan dari Gajah Mada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdurrahman atau Bapak Gusdur. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan review materi submodul 3, sekedar update informasi bahwa peserta yang online sampai pada detik ini ada sekitar 27 peserta. Tentunya dikurangi dengan yang admin dan juga dari Helm Jakarta Office juga bergabung dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian review dari submodul 3 yang nanti pertama akan disampaikan oleh Bapak Insaf terkait dengan standar 6 dan 7, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Gentur dan juga Bu Leni terkait dengan evaluasi diri. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan dua hal terkait dengan pengisian borang akreditasi, khususnya borang 3A, yaitu yang berkaitan dengan standar 6 dan standar 7. Standar 6 ini berkaitan dengan pengelolaan dana, infrastruktur, kepustakaan, dan sistem informasi. Nah, di dalam pengelolaan dana ini Prodi alangkah baiknya bisa mengidentifikasi diri tentang seberapa jauh keterlibatan Prodi di dalam melaksanakan ataupun menentukan alokasi pembiayaan dan juga pengelolaan dananya. Jadi bisa saja memang dana itu turun dari langit tanpa Ibu Bapak sekalian bisa mengusulkan, tetapi ada juga mungkin Prodi yang secara otonomi itu bisa menentukan atau bisa mengusulkan, bahkan bisa mengelola sendiri di dalam Prodi itu, meskipun nanti di dalam pelaporannya harus dilaporkan ke fakultas ataupun ke institusi yang lebih tinggi. Kemudian untuk penggunaan dana operasional, ini yang perlu Ibu Bapak sekalian perhatikan adalah bahwa untuk penggunaan dana operasional yang termasuk di dalamnya adalah untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk upah dan gaji. Nah, kalau Ibu Bapak sekalian melihat di dalam isian standar 6, di sana ada investasi SDM, investasi sarana prasarana, itu tidak dihitung di dalam penentuan penggunaan dana operasional. Ya, tetapi saya kira itu tetap harus dimasukkan supaya kita bisa melihat bagaimana Prodi itu melakukan investasi juga, karena mungkin itu ditanyakan di poin yang berbeda. Kemudian untuk dana penelitian dan pengabdian masyarakat, ini terkait dengan jumlah dosen Prodi yang sesuai dengan bidang Prodi, sehingga jumlahnya harus konsisten. Kalau tidak salah ada di standar 4, di sana ditanyai berapa jumlah dosen Prodi yang sesuai dengan bidang Prodi, sehingga itu nantinya akan dibawa terus sampai dengan poin di sini, mungkin juga sampai kepada standar 7 nanti. Nah, kemudian yang terkait dengan kepustakaan, khususnya yang terkait dengan jurnal, ini ada
satu hal yang barangkali atau dua hal yang barangkali Ibu Bapak sekalian perlu memperhatikan di sini. Yang pertama adalah yang terkait dengan jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI. Seperti kita ketahui bersama, jurnal ilmiah di Indonesia saya kira jumlahnya cukup banyak. Tidak tahu apakah semuanya terakreditasi DIKTI, tetapi kalau di bidang saya, mohon maaf kalau contohnya itu di Indonesia itu hanya ada 4 jurnal terakreditasi DIKTI di bidang komputer, sehingga kadang-kadang untuk menerbitkan di sana harus antriannya cukup panjang gitu. Ya. Nah, kalau untuk jurnal terakreditasi DIKTI itu ada mungkin di halaman pertama atau cover bagian dalam yang menunjukkan bahwa jurnal itu terakreditasi DIKTI. Nah, kalau itu tidak ada di sana, itu berarti bukan terakreditasi DIKTI. Jadi ada semacam apa ya, garis yang mengatakan bahwa memang jurnal itu terakreditasi DIKTI. Ya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan jumlahnya, yang dihitung di sini adalah judul jurnalnya, Ibu Bapak sekalian, bukan volume atau isunya ya. Jadi bisa saja mungkin Ibu Bapak sekalian hanya melanggan satu jurnal, tetapi volumenya dari 1 sampai 10, isunya adalah isu 1 sampai 6 secara lengkap, sehingga itu hanya bisa dihitung tetap hanya satu jurnal saja, karena memang yang dihitung adalah judul jurnal, bukan volumenya. Dan ini berlaku untuk jurnal terakreditasi DIKTI maupun untuk jurnal internasional. Jadi kadang-kadang ada sedikit salah persepsi di sana. Oke. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sistem informasi, ini sebenarnya ada 3 hal yang barangkali perlu diketahui bersama. Yang pertama adalah sistem informasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, termasuk mungkin kalau di prodi Ibu ada e-learningnya, atau mungkin ada sistem informasi untuk pengelolaan KRS online, KHS online, transkrip dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan di dalam sistem informasi untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya ada juga sistem informasi yang terkait dengan kegiatan administratif, seperti misalnya sistem informasi pegawai yang barangkali di sana terdapat data untuk kenaikan pangkat, siapa saja yang sudah siap untuk naik pangkat dan seterusnya. Termasuk juga sistem informasi keuangan kalau memang di prodi ada sendiri, dan juga tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi perpustakaan. Ini bisa kita kategorikan ke dalam sistem informasi untuk administratif tadi, meskipun perpustakaan juga bisa saja kita masukkan ke dalam sistem informasi untuk PPM. Dan juga kalau Ibu Bapak sekalian menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, itu ada pertanyaan juga tentang lisensinya begitu. Ya, nah, kalau ada lisensinya harap disebutkan juga. Nah, kalau lisensinya lisensi yang dari pinggir jalan bagaimana ya? Itu nanti dijelaskan saja kepada asesornya. Kalau saya lebih suka menggunakan yang open source dibanding yang lisensi pinggir jalan, Ibu Bapak sekalian. Karena kalau open source itu memang kita diberi hak untuk menggunakan itu, tidak perlu pakai lisensi dan seterusnya, tetapi kita bisa menggunakannya dengan aman. Tidak perlu nanti kalau ada sweeping dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian kalau di dalam standar 7 ini kaitannya dengan penelitian, PKM dan kerjasama. Hal pertama yang mungkin perlu kita ketahui bersama adalah bahwa untuk sebuah penelitian atau sebuah pengabdian kepada masyarakat, sebenarnya yang bisa dihitung sebagai satu judul itu apabila memenuhi proposal, kemudian ada surat kontrak,
lalu laporan kemajuan, dan laporan akhir. Nah, itu baru bisa dihitung sebagai satu judul sebenarnya, baik itu untuk penelitian maupun untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Dan juga di dalam penelitian di sini ada poin tentang keterlibatan mahasiswa. Nah, yang dimaksud dengan keterlibatan mahasiswa itu tidak hanya sekedar membantu ngetik, tidak sekedar untuk enumerator memasukkan data ke dalam Excel, tidak, tetapi bagian dari penelitian dosen itu harus menjadi skripsi dari mahasiswa, sehingga nanti di dalam visitasi ibu bapak sekalian harus bisa menunjukkan penelitian dan skripsi dari mahasiswa yang memang dua-duanya itu saling bersinergi begitu. Jadi kalau itu tidak bisa ditunjukkan, biasanya ini tidak bisa dihitung sebagai keterlibatan mahasiswa. Kemudian untuk kerjasama, saya kira yang dipentingkan di sini tentu saja adalah kegiatannya, tetapi memang biasanya kegiatan itu selalu diawali dengan MOU dulu. Dan kebanyakan yang ada itu hanya mempunyai MOU, tetapi MOA atau Memorandum of Action-nya itu jarang sekali yang punya, sehingga kebanyakan memang yang punyai adalah MOU, tetapi sesungguhnya yang diharapkan itu adalah sampai dengan MOA, yaitu kegiatan-kegiatan yang tentu saja harus memberikan benefit kepada dua pihak yang saling bekerja sama. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini yang bisa kami sampaikan tentang standar 6 dan 7, karena ini berkaitan dengan data kuantitatif, maka dukungan data ataupun dokumen yang berisi tentang data kuantitatif di sini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, terima kasih Ibu Bapak sekalian, selamat siang. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan melanjutkan dengan tema evaluasi diri. Evaluasi diri menjadi bagian yang penting, tidak hanya untuk proses akreditasi. Jadi akreditasi kita mesti mengisi kurang, tapi juga harus menyusun evaluasi diri. Tetapi lebih dari itu, ini menjadi bagian penting untuk peningkatan mutu institusi kita, baik program studi maupun universitas. Kita bisa menyederhanakan evaluasi diri ini merupakan suatu kegiatan bercermin. Jadi kita tahu, kita semua ibu-ibu, bapak-bapak ini setiap hari bercermin. Nah, ini adalah evaluasi diri. Institusi juga harus bercermin untuk mengetahui berbagai macam kelebihan dan kekurangan pada institusi tersebut. Nah, dengan demikian, kita tahu kondisi awal dan kita tahu kita akan menuju kemana. Mungkin kita kenal dengan bahasa Kaizen. Kai itu change atau perubahan, lalu Zen itu for the better, ke sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kawan-kawan Jepang itu menerapkan Kaizen itu selalu mengupayakan adanya perubahan, tetapi perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, ini adalah roh penjaminan mutu, continuous quality improvement. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi diri dengan cara menganalisis kondisi prodi kita, institusi kita, baik internal maupun eksternal. Artinya kita menganalisis keunggulan dan kelemahannya. Lalu kondisi eksternal yang ada di sekitar perguruan tinggi kita itu bagaimana dengan peluang dan ancaman yang mesti kita hadapi. Nah, ini kita susun dalam bentuk butir-butir sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi apakah betul seperti itu, apakah ini peluang, atau jangan-jangan kita tidak pernah tahu kalau kita ini sebenarnya mempunyai banyak sekali critical success factor. Kita mempunyai banyak sekali peluang-peluang untuk bisa maju, tetapi kita sendiri tidak kenal karena kita tidak melakukan evaluasi diri. Nah, secara singkat, maka evaluasi diri harus dilakukan pada masukan,
pada proses, pada output, dan pada dampak atau outcome. Ini semua mesti dilakukan berdasarkan data yang jujur, data yang apa adanya, disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Di dalam BAN-PT kita tahu ada standar 1 sampai 7, dari visi misi sampai ke penelitian dan pengabdian. Nah, ini semua seperti tadi sudah sampaikan Pak Insaf, harus ada bukti-bukti sehingga kita tahu di mana kita lemah. Jangan-jangan visi misi sebagian staf kita juga tidak paham, padahal itu sangat penting dan lain sebagainya. Apa kelemahannya, mungkin sosialisasinya dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita lakukan dengan jujur terhadap seluruh standar itu. Lalu kita sudah identifikasi kekuatan dan peluang, maka kita bisa menyusun langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita menyusun strategi. Strategi apa? Yang pertama adalah strategi untuk menggunakan semua kekuatan kita, semua nilai plus yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, ini sering karena waktu, karena kesibukan, sehingga kekuatan, power yang ada tidak sempat digunakan untuk menggapai berbagai macam peluang yang ada. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, semua mempunyai peluang. Nah, peluang ini mesti kita lihat dengan jernih bersama dengan kekuatan yang ada pada kita. Lalu yang kedua, bagaimana peluang-peluang ini kita optimalkan, kita gapai untuk mengurangi kelemahan-kelemahan kita. Jadi menghilangkan weaknesses dengan memanfaatkan opportunity. Ini saya kira juga hal yang sangat baik. Mungkin tentang support staff kita harus berkualitas juga. Kalau kurang ini, kurang itu, karena pada perguruan tinggi yang baik, prodi yang baik, maka kualitas karyawan dan kualitas dosen ini mestinya seimbang. Dosen-dosennya hebat, karyawannya harus hebat. Kalau tidak, maka perjalanan tidak akan seimbang, akan pincang. Nah, ini akan sangat merugikan. Lalu strategi yang lain, kita akan menggunakan kekuatan kita ini untuk menghindarkan dari berbagai macam ancaman. Misalnya, sebentar lagi akan ada masyarakat ekonomi atau masyarakat ASEAN yang kita sudah mulai berpadu. Kalau ada kualitas, ini menjadi peluang. Tapi kalau kita tidak ada kualitas, ini akan bisa menjadi ancaman. Maka langkahnya jelas, kita harus meningkatkan kualitas. Sehingga dengan demikian, maka nanti kita bisa hidup bersama dalam kondisi yang sejajar. Nah, kalau tidak, kita inferior, maka justru nanti kita akan berpikir ulang. Kalau anak-anak muda Indonesia lebih suka belajar di perguruan tinggi lain karena lebih murah, karena lebih baik, lebih diperhatikan, dan lain sebagainya. Nah, kita pun harus berubah. Tadi ada perubahan menuju ke sesuatu yang lebih baik. Jadi ada kaizen. Lalu berikutnya adalah langkah bagaimana kita meminimalkan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita dalam hal komunikasi, mungkin kelemahan kita dalam hubungan antar pribadi, antar dosen. Dosennya hebat-hebat dalam suatu prodi, tetapi semua memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada unity, tidak ada kesamaan visi. Nah, ini menjadi problem juga. Nah, ini bagaimana kita minimalkan supaya nanti ancaman-ancaman tidak betul-betul merongrong institusi kita. Nah, dengan berbagai macam langkah-langkah perbaikan ini, saya yakin Bapak Ibu semua bisa. Ada Pak Safnil di sana yang dulu pernah menjabat dekan, saya kira punya pengalaman yang sangat bagus. Bu Varietmi juga pengalamannya banyak. Dan saya kira ada Bu Yuni juga. Teman-teman punya kemampuan, dan teman-teman yang tidak di sini, yang di institusi Bapak Ibu juga punya kemampuan. Kata kuncinya sekarang bagaimana bersinergi. Bapak Ibu, pada akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa tip-tip atau kiat-kiat bagaimana kita bisa melakukan evaluasi diri yang baik. Untuk BAN-PT kebetulan tidak dibatasi, tapi ada guidance, ada pedoman bagaimana kita menyusun evaluasi diri. Fontnya harus apa, pakai Times New Roman, Arial, ukuran 12 dan lain sebagainya. Kertas A4, ada guidance, ada apa-apa yang harus dimasukkan di sana. Tetapi berapa banyak itu beruntung kita tidak dibatasi. Nah, beberapa kiat bagaimana kita bisa melakukan evaluasi yang baik. Pertama adalah kita mesti mengupayakan
laporan evaluasi diri ini bukan pekerjaan atau hasil karya satu orang saja, tapi ini harus karya tim. Jangan dibikin oleh kaprodi saja atau wakilnya atau wakil dekan atau siapa yang ditunjuk, tetapi ini hasil capaian kolektif. Ini yang penting. Nah, lalu untuk itu maka sebaiknya kita bentuk satuan tugas atau tim atau panitia untuk menyusun evaluasi diri yang dikoordinir atau diketuai oleh salah satu dari mereka. Harus ada ketuanya. Tidak boleh tim evaluasi diri ini semua kita lakukan tanggung jawab bersama. Tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Tanggung jawab bersama ini sama dengan identik tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, nanti kalau ada sesuatu akan saling melemparkan tanggung jawab. Ini sering terjadi. Jadi walaupun dua orang sebaiknya ditentukan ketuanya siapa, amirnya siapa. Ini sangat penting. Sehingga kalau ada sesuatu, siapa yang harus bertanggung jawab, orang kedua siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kita biasakan dalam menyusun evaluasi diri, maka nanti ada pembagian pekerjaan yang jelas. Nah, selanjutnya perlu kita bikin jadwal yang pasti tentang pelaksanaan evaluasi diri. Asumsi kita kapan kita akan divisitasi, kapan kita harus submit, maka kita susun jadwal yang reasonable, yang achievable, sehingga bukan nanti di saat-saat akhir ya pada deadline lalu kerja keras 3 hari 3 malam tidak tidur, malah bisa sakit semua ya, hasilnya tidak baik. Maka disusunlah jadwal yang betul-betul rasional. Lalu topik yang akan dievaluasi diri mesti kita bagi pada semua anggota, dan setiap anggota yang mendapat bagian bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan bukti, untuk melakukan analisis dan evaluasi tentang topik-topik tersebut. Sehingga butir-butir tadi, kelebihan-kelebihan, kekurangan semua sudah terkumpul dengan baik. Lalu evaluasi diri ini sebaiknya kita diskusikan dengan siapa? Sebanyak mungkin sivitas akademika, sehingga hasilnya ini merupakan capaian kolektif. Ini milik kita bersama. Ini potret institusi kita. Ya seperti inilah adanya, sehingga nanti kita ingin merubah seperti apa. Nah, saya kira dengan begitu banyak diskusi, kita libatkan sebanyak mungkin sivitas akademika. Tentu tidak perlu sampai ada konsensus, ada voting dan sebagainya. Saya kira tidak perlu sampai ke situ. Tetapi intinya ini diketahui bersama, dimiliki bersama, disadari bersama, dan ini fakta kondisi real dari institusi kita. Nah, jangan lupa libatkan juga mahasiswa, salah satu stakeholder internal kita. Mahasiswa kita libatkan dalam penyusunan evaluasi diri, sehingga nanti hasilnya akan lebih objektif. Nah, dengan kiat-kiat seperti itu, kita akan menghasilkan laporan evaluasi diri yang tidak hanya bermanfaat untuk akreditasi, tapi lebih dari itu bermanfaat untuk pengembangan institusi kita. Kapal ini mau dibawa kemana, baseline-nya, kondisinya seperti apa. Semua menjadi jelas berdasarkan fakta. Saya kira demikian. Selamat siang, nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan secara detail terkait dengan kriteria 6 atau standar 6 dan standar 7 oleh Pak Insaf. Kemudian juga terkait dengan evaluasi diri oleh Pak Gendur. Di sini saya hanya ingin menyampaikan atau sharing sedikit terkait dengan bagaimana kita membuat borang dan evaluasi diri dengan optimal. Optimal dalam hal ini adalah sesuai dengan kondisi dari program studi. Jadi tadi Pak Gus Dur sudah menyampaikan tidak ada istilahnya lying, tidak ada istilahnya cheating, begitu ya. Jadi kita membuat borang yang optimal sesuai dengan program kondisi program studi kita. Baik Ibu, pertama adalah hal yang harus kita pahami untuk membuat borang evaluasi diri yang baik dan optimal tadi itu adalah bukan pekerjaan sesaat, begitu, atau bukan pekerjaan head on,
atau bukan pekerjaan hanya tim yang ad hoc saja begitu. Ini adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu kegiatan yang sistematik. Ya. Pertama itu adalah kegiatan pengumpulan data, begitu. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap data tersebut. Baru berdasarkan hasil evaluasi dari data yang kita punya atau data yang kita kumpulkan itu, maka kemudian kita bisa mengisi borang akreditasi dengan baik, dengan optimal. Selanjutnya dari hasil pengisian borang itu yang di backup dengan data yang benar, maka kita bisa membuat atau melakukan evaluasi diri program studi yang benar juga. Nah, oleh karena itu maka penyiapan borang akreditasi ini itu sebaiknya merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan di program studi ibu bapak, begitu ya, atau di universitas atau di institut ibu bapak. Begitu. Jadi misalnya kalau sudah ada sistem penjaminan mutu internal, sebaiknya salah satu tugas dari penjaminan mutu internal itu adalah kita mempersiapkan bagaimana program studi itu mengisi dan kemudian membuat evaluasi diri. Begitu. Misalnya, tahun pertama kita menyiapkan data, kedua menyiapkan data, ketiga kemudian menganalisis data, keempat kemudian kita membuat borang dan membuat evaluasi diri, demikian seterusnya. Jadi suatu pekerjaan yang kontinu. Kemudian yang kedua adalah pada saat kemudian kita membuat borang dan evaluasi diri, tadi sudah disampaikan bahwa kita harus memastikan mekanisme keterlibatan semua stakeholder internal terutama. Ya. Dalam hal ini stakeholder internal itu adalah dosen, mahasiswa, dan juga karyawan. Nah, ini harus dipastikan. Mengapa harus dipastikan? Karena bahwa kita juga dengan memastikan keterlibatan dari semua stakeholder, kita juga memastikan kelengkapan dari dokumen, kelengkapan dari data, dan juga rasa kepemilikan daripada kegiatan akreditasi ini. Karena nanti pada saat visitasi pun yang ditanya atau yang diassess atau yang dinilai itu tidak hanya tim akreditasi atau tim borang dan pengurus program studi dan fakultas, yang ditanya juga melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Oleh karena itu dipastikan mulai dari awal keterlibatan stakeholders internal itu perlu kita pastikan. Kemudian yang kedua, terutama bagi tim borang, kita harus memastikan paham ya mengenai persyaratan dan tahapan pelaksanaan dari akreditasi atau reakreditasi. Jadi misalnya bahwa di mana kita bisa mendapatkan buku terkait dengan penyusunan borang ini, misalnya kita berkunjung ke Ban PT, kemudian di sana ada downloadnya ya, bagian dari untuk download dokumen dan lain sebagainya. Kemudian juga kita memastikan bahwa untuk program studi bisa diakreditasi ada persyaratannya, apa saja itu dipastikan, dan juga kapan dikirim gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau sekarang itu dipastikan bahwa program studi harus mengirim borang itu maksimal adalah 100 atau 6 bulan sebelum akreditasi atau reakreditasi itu habis gitu ya. Sehingga kalau lebih dari itu nanti akan bermasalah. Nah, dipastikan semua mekanisme ini diketahui. Kemudian juga tim borang harus paham seluruh dokumen begitu ya, tidak hanya satu bagian saja. Nah, ini terdapat 8 buku ya, buku 1 sampai dengan buku 8 yang masing-masing mendiskusikan atau memberikan pemahaman secara detail dari tiap komponen penyusunan borang, dan juga satu pedoman untuk evaluasi diri. Hal yang berikutnya yang penting juga adalah speak with data. Jadi kita tidak bisa menyusun borang tanpa data, dan kita juga tidak bisa melakukan evaluasi diri tanpa data. Oleh karena itu maka pengumpulan data dan dokumen pendukung itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian kalau kita lihat dari dokumen akreditasi yang harus kita submit itu ada 3 ya. Jadi borang 3A program studi yang kalau nilainya itu adalah 75% sendiri, kemudian grup borang fakultas atau borang institut
itu atau 3G itu persentasenya 15%, dan kemudian ada dokumen evaluasi diri yang persentase penilaiannya 10%. Nah, dipastikan ketiga borang ini, dokumen ini bisa diisi dengan seoptimal mungkin, karena misalnya kalau kita hanya baik di borang prodi dan kemudian bermasalah di borang fakultas dan evaluasi diri, maka kemudian hasil atau nilai yang akan diperoleh itu tidak akan optimal. Nah, misalnya untuk borang evaluasi diri ini nilainya itu hanya paling sedikit, hanya 10%, tetapi komponen penilaiannya itu hanya ada 4 begitu ya. Nah, sehingga setiap komponen penilaian itu harus diperhatikan, misalnya mengenai ketersediaan data ya, atau data yang digunakan, kemudian metode yang digunakan untuk analisisnya, kemudian metode pengambilan strategi, dan juga keterlibatan begitu. Nah, masing-masing 4 komponen itu nilainya menjadi bobotnya besar begitu ya, meskipun nilainya hanya 10%. Oleh karena ini kalau kita bisa summary mengenai pengisian borang, dipastikan bahwa siklus PDCA, Plan Do Check Action begitu, itu tertulis dengan jelas di dalam kita mengisi borang, terutama untuk kriteria yang kualitatif begitu ya. Kemudian didukung dengan data, kemudian diusahakan bahwa pada saat kita mengisi borang itu harus memenuhi kriteria penilaian maksimal. Kriteria penilaian maksimal dalam hal ini adalah yang nilainya 4. Jadi ibu bapak, kalau misalnya sekarang kondisinya B dan kita ingin nilai akreditasi naik menjadi A, maka dipastikan bahwa semua isian itu sudah memenuhi kriteria nilai 4. Di mana kita memperoleh kriteria nilai penilaian ini, maka kemudian kita bisa lihat di buku 6 ya. Jadi pada saat kita membuat atau menyusun borang, sebaiknya matriks penilaian itu menjadi pedoman kita ya. Selama kemudian isinya itu belum memenuhi yang nilai yang maksimal dalam hal ini 4, maka kemudian kita harus tambahkan data dan informasi. Nah, kemudian kita juga harus memerhatikan kriteria dengan bobot-bobot yang besar ya. Misalnya untuk akreditasi program studi ini, bobot yang besar itu ada di kriteria 5, itu terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Nah, harus kita perhatikan dan harus kita pastikan mengisi bobot subkriteria atau pertanyaan dengan bobot yang besar ini dengan seoptimal mungkin. Demikian saya dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course. Demikian tadi penyampaian yang cukup singkat dari para fasilitator terkait submodul 3. Sudah disampaikan tadi standar 6, 7 dan juga tentang evaluasi diri. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah menerima kiriman pertanyaan melalui chatting. Tapi bisa kita baca nanti setelah paling tidak kita menyapa 3 peserta dulu. Nah, peserta yang online hari ini cukup banyak, ada 27 peserta yang telah bergabung dengan kami. Kita undang dulu Ibu Yuni Pantiwati. Ini adalah peserta yang sangat aktif sekali, Bapak, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Silakan Ibu. Halo, Ibu Yuni dan tim, kelihatannya sangat baik sekali. Baik. Halo Bu Yuni. Ya, kelihatannya ada kendala teknis. Nanti kami hubungi kembali
Kita undang Bapak Safnil Arsyad dari Bengkulu. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya, bisa dengar suara kami, Pak? Bisa Pak, bisa, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan kami pertama, apakah kita boleh mendownload artikel jurnal yang open access di internet? Dan kalau boleh, apakah itu nilainya tinggi? Terutama jurnal-jurnal yang terbit di internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penelitian atau publikasi dosen-dosen yang sedang sekolah dapat kita masukkan ke dalam koran yang sedang studi lanjut, tesis atau disertasi, ataupun kegiatan seminar yang mereka lakukan selama mereka sedang studi lanjut. Yang ketiga, kalau penelitian mandiri, apakah juga harus mempunyai kelengkapan proposal misalnya, laporan kemajuan dan laporan akhir? Kalau laporan akhir jelas harus ada. Apa harus ada seleksi juga kalau itu kegiatan penelitian mandiri? Dan apakah penelitian mandiri itu bisa kita hitung juga sebagai income atau pemasukan atau biaya yang masuk ke prodi, walaupun itu pakai uang mandiri, uang sendiri, dosen misalnya. Nah, Pak, terakhir pertanyaan kami, bagi program studi yang baru yang belum punya alumni, nah, bagaimana caranya untuk memaksimalkan nilainya? Ya, karena jelas evaluasi diri dari penilaian alumni belum ada supaya mendapat nilai tinggi, nilai B misalnya. Ya, karena khususnya di program pasca, kalau nilai akreditasi prodinya C itu susah mendapatkan, bagi mahasiswa mendapatkan izin kuliah dari institusi tempat mereka bekerja. Terima kasih, sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak Syafnil dari Universitas Bengkulu. Berikutnya ke Ibu Haryatni dari PN Padang. Silakan Ibu. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Bu, silakan. Terima kasih Pak. Kami dari Iya Ibu. dari administrasi bisnis. Masuk di chat di sini. Ya. Pertama. Ya silakan Bu, tadi terputus. Silakan. Ya, kami di sini dari berbagai program studi Bapak berkumpul di sini untuk menyimak materi yang diberikan untuk standar 6, 7 dan evaluasi diri. Tadi beberapa pertanyaan sudah saya masukkan ke dalam chat Bapak dari beberapa teman-teman tadi yang bertanya, itu sudah kita masukkan ke dalam chat. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kemarin ketika kita menyelesaikan standar 3 itu terkait dengan jumlah data mahasiswa yang ikut seleksi. Nah, yang keraguan di kami adalah apakah data mahasiswa yang kita masukkan itu yang mengambil pilihan satu saja yang kita ambil atau pilihan 1 dan 2 yang kita masukkan. Mana yang sebaiknya kita ambil? Mohon penjelasannya gitu Pak. Beberapa lain yang lagi tadi terkait dengan jurnal juga tentang keterlibatan mahasiswa Pak. Nah, apakah mahasiswa yang kita libatkan dalam proses penelitian ketika kita masukkan ke dalam jurnal, apakah nama mahasiswa itu juga kita anggap kita cantumkan di dalam artikel kita?
Kemudian yang ini permasalahan di program studi usaha perjalanan wisata yang ada di Politeknika, cenderung kita lebih banyak dosen tidak tetap. Nah, sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan pun banyak dilakukan oleh dosen tidak tetap. Nah, tetapi materinya itu sama atau sesuai dengan program studi. Nah, bagaimana penilaiannya terhadap akreditasi di sini, Pak? Mungkin itu sementara itu saja dulu, Pak. Nanti pertanyaan yang lain kita chat saja di dalam webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Faryatmi dan timnya dari PN Padang. Kita kembali ke Ibu Yuni, Ibu Yuni Pantiwati. Tidak bisa. Baik. Kita ke Pak Nugraha dari UPI. Bapak Nugraha masih bersama kami, Pak? Pak Nugraha dari UPI. Ya, mohon maaf, ini kelihatannya Pak Nugraha ini mengalami persoalan yang sama seperti webinar Submodul 2. Baik. Ya. Mohon maaf, barangkali mix-nya untuk di unmute, Pak. Sudah. Baik. Barangkali tadi beberapa pertanyaan bisa direspon dulu. Ada dari Pak Sapnil, juga Ibu Faryatmi. Ya, ada yang terkait tentang jurnal dan juga evaluasi diri. Bisa bergantian dari Bapak Insaf dulu. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak Sapnil. Saya mencatat ada 4 pertanyaan dari Bapak. Yang pertama terkait dengan open access jurnal. Sepengetahuan saya, Pak, untuk open access jurnal di sini memang kita bisa secara bebas untuk mendownload artikel yang ada di sana. Meskipun mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu, katakanlah mungkin harus menjadi atau harus register dulu atau apa begitu. Tetapi pada dasarnya di dalam open access jurnal di sini kita memang bisa bebas mengakses artikel-artikel yang ada di sana dan biasanya tidak bayar, kecuali mungkin untuk jurnal-jurnal tertentu yang mungkin disebut sebagai closed access jurnal atau apalah begitu, yang pada dasarnya memang tidak bisa diakses secara bebas di sana. Nah, apakah ini bisa dimasukkan di dalam buran 3A? Di dalam buran 3A itu memang tidak pernah menyebutkan apakah itu akses jurnal ataupun apa gitu, Pak, ya. Sehingga dan sebenarnya untuk mendapatkan nilai maksimal yaitu 4 itu yang diperlukan itu hanya mempunyai 2 buah judul jurnal yang lengkap ya, untuk jurnal internasional, Pak. Jadi sehingga kalau misalnya Bapak hanya mempunyai 1 judul jurnal yang lengkap, mungkin memang nilainya baru 3. Jadi menurut saya mungkin alangkah baiknya kalau katakanlah konsentrasi di 1 judul tetapi lengkap begitu, Pak, volumenya, daripada saya mengambil banyak sekali jurnal dengan judul yang berbeda-beda tapi hanya 1 isu atau 1 volume begitu yang tidak lengkap di sana ya. Karena saya pernah menemukan yang mengisi sampai 110 jurnal, Pak, dan ketika saya tanyakan itu ternyata yang 110 itu memang volume sekian, isu sekian, volume sekian, isu sekian gitu. Dan ketika saya lihat judul jurnalnya itu ya hanya tidak lebih dari 5 gitu ya. Jadi sekali lagi untuk jurnal di sini yang dihitung adalah jurnalnya, bukan volume apalagi isunya. Oke. Kemudian untuk yang publikasi yang studi lanjut
Ini pertanyaan yang sama dengan yang sesi sebelumnya. Menurut saya dimasukkan saja, karena di sana tidak ada ketentuan apakah sedang studi lanjut atau tidak, itu tidak ada ketentuan di sana. Jadi saya sarankan dimasukkan saja, meskipun nanti mungkin akan sedikit diklarifikasi oleh asesornya, bisa saja. Tapi kalau tidak diklarifikasi ya alhamdulillah gitu. Oke, kemudian untuk penelitian mandiri, mungkin kalau penelitian mandiri agak sedikit berbeda Pak, tetapi karena juga membutuhkan semacam pengakuan dari dari prodinya, mungkin alangkah baiknya Bapak Ibu dosen yang melakukan penelitian mandiri itu meminta semacam surat keterangan bahwa beliau sedang melakukan penelitian dengan dana mandiri. Nah, apakah ini bisa dimasukkan di dalam BORA? Kalau menurut saya bisa saja, karena memang di poin 7.1.1 itu ada item yang mengatakan jumlah penelitian dengan biaya sendiri, Pak. Jadi saya kira dimasukkan saja, tetapi sekali lagi kalau ditanyakan buktinya ya itu tadi, mungkin dosen yang bersangkutan barangkali meminta kepada ketua prodinya atau Pak Dekan atau siapapun yang bisa mengeluarkan surat tadi untuk membuat supaya penelitiannya bisa dihitung di sana. Kemudian prodi baru belum mempunyai alumni atau belum mempunyai lulusan, bagaimana memaksimalkan nilai. Nah, kalau saya lihat yang berkaitan dengan lulusan dan alumni itu ada di standar 3. Memang beberapa kali saya menjumpai seperti itu, tetapi memang kebanyakan juga nilainya C, Pak. Tetapi ada juga 1-2 seingat saya yang bisa mendapatkan nilai B, meskipun nilai B-nya kurus Pak, tetapi tetap B Pak. Nah, salah satu yang diunggulkan di sana adalah penelitian dosen. Ya, jadi penelitian dosen dan PKM itu mereka sangat aktif, dan di penelitian dosen maupun di PKM itu bobot dari masing-masing itemnya tinggi, bahkan seingat saya ada yang hampir 4 kalinya begitu. Ya, sehingga bisa saja prodi itu belum mempunyai lulusan, tetapi saya pernah juga sampai dengan B, karena memang dosennya sangat aktif menulis, sangat aktif melakukan penelitian, publikasi, Pak. Jadi mungkin itu kuncinya, karena kalau tidak diimbangi dengan itu, meskipun ada lulusan banyak pun, kalau dosennya tidak pernah melakukan penelitian atau jarang ya sama saja gitu. Ya, jadi kelihatannya harus saling menyeimbangkan diri. Saya kira itu Pak Sahril, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Kemudian untuk Ibu Fariyatmi ya, kalau saya tidak salah ya, Fariyatmi. Baik, untuk standar 3 seleksi apakah pilihan 1 saja atau pilihan 1 dan 2? Kalau menurut saya sejauh pilihan itu adalah memilih prodi di mana Ibu sekarang berada, ya dimasukkan saja. Karena tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa jumlah pendaftar yang memilih prodi itu harus pilihan 1 gitu. Sehingga kalau potong misalnya diperbolehkan ada sampai pilihan 3 ya, kalau memang dia memilih prodi itu ya berarti kan dia memang memilih ada minat untuk memilih ke sana begitu. Kemudian zona untuk nama mahasiswa apakah sebagai author. Nah, untuk menentukan apakah sebagai author atau tidak ini memang terserah kepada Bapak Ibu dosen. Tetapi mungkin kalau ada satu pekerjaan yang memang itu pekerjaan dari mahasiswa yang tidak, sekali lagi tidak hanya sekedar membantu ngetik atau untuk enumerator data dan seterusnya, tetapi ada ide-ide yang dimasukkan di dalam
paper untuk diterbitkan di dalam jurnal. Saya kira alangkah baiknya mahasiswa itu dimasukkan sebagai, ya meskipun sebagai penulis terakhir begitu, saya kira itu akan memberikan satu pengaruh positif kepada mahasiswa yang lain. Mungkin mereka juga akan tertarik untuk melakukan publikasi begitu. Selain itu juga untuk memberikan semacam reward kepada mahasiswa tersebut bahwa memang ada ide-idenya yang dimasukkan di dalam jurnal tertentu itu, Pak. Kemudian untuk penelitian dosen tidak tetap. Nah, kalau yang di sini saya harus mengatakan ini tidak boleh, karena di dalam Borang 3A khususnya itu yang dinyatakan dosen di sana itu adalah dosen tetap yang sesuai bidang studi. Ya, sehingga meskipun mungkin dosen tidak tetap itu penelitiannya banyak terkait dengan prodi, kelihatannya harus mohon maaf ini tidak bisa dihitung, karena memang pembaginya itu adalah pembaginya adalah jumlah dosen tetap yang sesuai dengan prodi. Jadi saya kira itu Ibu Mariatni yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan tadi di chatting saya baca. Di dalam evaluasi diri harus menggunakan metode ilmiah. Itu maksudnya bagaimana? Sebenarnya dalam evaluasi diri ini kegiatan bercermin. Nah, di situ kita juga harus mengambil kesimpulan. Kita mempunyai poin-poin kelebihan ini, kita mempunyai kekurangan ini, lalu kita juga akan menyusun program-program seperti itu. Maka semua dasarnya adalah fakta. Fakta dan data yang kita analisis, kita verifikasi sehingga itu betul-betul ada. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang sifatnya accident. Nah, seperti itu, Pak. Jadi evaluasi diri itu betul-betul harus bisa menggambarkan kondisi kita. Memang ini kadang-kadang agak pahit kalau kita harus mengungkap kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tapi tanpa itu kita tidak tahu cara, tidak tahu langkah yang tepat bagaimana kita untuk menjadi lebih baik. Yang paling berbahaya adalah kalau kita merasa baik atau kita merasa institusi kita baik, padahal itu katanya. Nah, katanya baik atau kelihatannya baik. Nah, ini nanti akan sangat menjerumuskan stakeholders, terutama orang-orang tua yang akan mempercayakan anak-anaknya untuk kuliah di tempat kita. Maka ini mesti kita susun betul-betul sesuai dengan fakta apa adanya. Lalu ada pertanyaan yang berkait. Ini apakah kita boleh mencantumkan tenaga ahli di dalam menyusun evaluasi diri? Nah, ini hal yang sangat krusial Bapak Ibu. Di dalam menyusun borang akreditasi, apakah boleh kita minta tolong orang lain, bahasa kasarnya begitu? Atau apakah boleh kita pesan tolong dibuatkan? Nah, saya cenderung mengatakan dengan tegas sebaiknya jangan. Tapi ini kita lakukan sendiri. Bapak Ibu boleh mengundang expert untuk ceramah, caranya begini begitu, tetapi kita punya tim yang solid yang melakukan itu. Nah, kalau sampai ini nanti tidak kita bikin sendiri, mungkin kita juga akan terbohongi kalau tidak sengaja, karena yang membikinkan itu mungkin sudah punya template atau mungkin ini hanya copy dari mana dan sebagainya. Nah, ini nanti sangat berisiko. Ya, sangat berisiko tidak hanya bagi akreditasi prodi kita, tetapi sangat berisiko untuk membentuk mentalitas kita. Mentalitas kita bahwa ini bisa kita pesan, ini lebih baik kita lakukan sendiri. Nah, ini nanti risiko ini akan terwariskan pada mahasiswa kita. Toh ada jalan pintas, kenapa harus susah-susah? Nah, sebenarnya pendidikan itu proses. Yang utama proses. Nah, proses harus kita lakukan dengan jujur, termasuk waktu kita menyusun evaluasi diri. Ini kalau boleh saya sampaikan, sebaiknya kita lakukan sendiri. Bapak Ibu sebenarnya pasti bisa. Ini kita punya sekian banyak dosen, pasti bisa melakukan itu. Guideline dari Ban PT sangat-sangat jelas.
Nah, maka tidak perlu sebenarnya kita minta bantuan orang luar, sebenarnya seperti itu. Nah, kita kumpulkan SDM kita ajak, kita bicara bersama, kita telaah panduan itu, dan pasti Bapak Ibu bisa. Kalau saya boleh usul, saya tegaskan lagi, lakukan semuanya dengan SDM yang ada di tempat Bapak Ibu. Itu paling afdol, apapun hasilnya, toh proses kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, saya menambahkan sedikit terkait pertama itu untuk yang program studi baru yang ingin mendapatkan nilai akreditasi yang optimal tadi, di antaranya begini Pak. Jadi kriteria lulusan itu sebenarnya hanya ada di standar 3 atau kriteria 3, sehingga kita bisa mengoptimalkan data-data di luar standar 3. Jadi misalnya tadi Pak Esa menyampaikan di penelitian, kemudian kita juga bisa menguatkan di standar 5 mengenai kurikulum dan pembelajaran. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk prodi ini, borang prodi ini standar 5 itu bobotnya besar. Jadi kita bisa optimalkan penilaian di kriteria 5 begitu ya. Kemudian hal yang lain terkait dengan tadi dosen tetap. Nah ini kita harus pastikan juga karena ada beberapa kasus di UGM kita salah menginterpretasikan mengenai dosen tetap begitu. Nah ini mohon dibaca kembali apa definisi dosen tetap untuk program studi yang terkait dengan kriteria BANPT. Jadi misalnya ada yang menginterpretasikan dosen tetap itu adalah dosen home base, itu berbeda ya. Nah, ini dipastikan tadi dari Ibu Mariani ya, baik. Nah, kemudian juga terkait dengan analisis yang ilmiah, saya kira kalau kita menggunakan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT itu adalah sudah ilmiah begitu ya. Datanya kita analisis secara statistik. Kemudian untuk mencari hubungan antar komponen-komponen ini kita menggunakan metode SWOT, itu adalah sudah ilmiah, itu memang standar ilmiah begitu. Kemudian kalau terkait dengan PKM, tadi saya melihat ada untuk yang pengabdian kepada masyarakat, apakah kita bisa memasukkan mengenai PKM begitu ya, penelitian pengabdiannya mahasiswa itu ya, lomba karya ilmiah mahasiswa begitu ya. Nah, saya kira itu malah lebih baik kalau kita masukkan untuk PKM itu adalah di komponen capaian dari atau prestasi dari mahasiswa, itu akan lebih baik. Jadi di kriteria 3 itu ada permintaan mengenai data-data capaian atau perolehan atau penghargaan untuk mahasiswa kita. Nah itu lebih baik kita masukkan di sana. Kemudian kalau yang di pengabdian kepada masyarakat itu yang sistemnya nanti kita bisa masukkan, yaitu yang dosen dan juga yang kalau program studi atau institusi. Tetapi kalau dalam PKM itu juga melibatkan dosen dan kemudian ada aplikasinya untuk membantu masyarakat, maka kemudian kita juga bisa masukkan ke dalam PKM tersebut. Nah terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam publikasi itu sebenarnya seberapa jauh tadi sudah disampaikan. Kalau di kami itu adalah seberapa jauh dia berkontribusi begitu. Misalnya kalau sebagian dari penelitian kita itu menjadi skripsinya, maka kemudian saya kira itu wajib kita masukkan ke dalam publikasi begitu, karena dia memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada penelitian kita begitu. Ini kita ke pertanyaan yang di sini, ada yang mungkin ini cukup urgent Pak untuk dijelaskan di sini, karena saya mendengar ini ada semacam salah kaprah dari Dikti terkait dengan yang indexing jurnal itu Pak.
Ke atas Ibu Arni, ke bawah. Arni itu yang Ibu Arni Utamaningsih. Beliau bertanya, artikel yang dikategorikan masuk dalam jurnal internasional apakah hanya yang terindeks Scopus, apakah yang terindeks EBSCO, ProQuest, Google Scholar tidak termasuk yang diakui Dikti? Mohon juga pencerahannya. Mengapa Dikti memilih Scopus? Terima kasih. Karena ini kami mendengar bahwa sebetulnya Scopus itu minimal. Ini yang pernah kita diskusikan di UGM juga dengan Prof. Harno dari LPPM itu. Barangkali bisa langsung dijelaskan, Bapak, silakan Pak. Baik, ini saya mencoba membahas ini meskipun ini juga belum tentu betul begitu. Saya kira untuk keperluan akreditasi, setahu saya itu tidak pernah ditanyakan apakah paper atau jurnal itu terindeks Scopus atau terindeks yang lain. Barangkali ketika nanti Ibu Bapak sekalian akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional khususnya, mungkin yang ke arah lektor kepala apalagi yang guru besar. Nah, baru Dikti itu akan melihat apakah artikel di mana jurnal di mana artikel Ibu Bapak sekalian itu diterbitkan itu apakah terindeks ke Scopus atau tidak. Memang kemudian terjadi banyak diskusi, kenapa harus Scopus? Kenapa tidak misalnya EBSCO ataupun yang lain begitu. Dan ini sampai dengan hari ini memang diskusi itu belum bisa menemukan titik temunya kalau menurut saya. Tetapi ya karena mungkin Dikti sudah mengatakan demikian, karena sebenarnya selain Scopus itu kan kalau lembaga terindeks yang lain itu kan memang sangat banyak gitu ya. Hanya mungkin karena Scopus ini tergandeng dengan salah satu penerbit yang memang jurnal-jurnalnya itu sangat bonafide, yaitu Elsevier kalau saya tidak salah, maka lalu kemudian barangkali inilah yang digunakan sebagai salah satu acuan terutama untuk Ibu Bapak sekalian yang ingin ke lektor kepala atau ke guru besar khususnya. Karena selain Scopus itu sebenarnya masih ada yang lebih tinggi, kalau saya tidak salah Thomson Reuters. Nah, Thomson Reuters itu lebih tinggi lagi. Oh gitu. Kalau saya melihatnya katanya Thomson Reuters itu lebih tinggi lagi. Nah, sebagai contoh saja, saya mengenal ada beberapa jurnal di bidang information system itu yang oleh istilahnya organisasi keilmuan sistem informasi itu sudah dianggap sebagai the highest rank of IS jurnal begitu. Tetapi ketika saya lihat di dalam daftarnya Scopus tidak ada. Sehingga kalau kemudian di kalangan dunia IS itu sudah diakui tetapi di Indonesia tidak diakui, itu menjadi sesuatu yang lucu sebenarnya. Sehingga memang penentuan atau penggunaan Scopus itu sebagai salah satu media untuk mengindeks jurnal, ya saya sendiri tidak tahu yang latar belakangnya itu apa. Tetapi memang saya kira Dikti ingin melihat bahwa minimal ada satu baseline yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah jurnal ini atau paper ini bagus atau tidak dan seterusnya. Karena mungkin saya kemarin barusan menerima link dari teman saya yang mengatakan sekarang ini ada sekian banyak jurnal internasional tetapi yang sifatnya predatory. Jadi artinya dia itu memang mencoba menarik artikel dari kita, lalu kadang-kadang dia mengatakan tidak bayar atau mungkin bayarnya murah, lalu sekarang kita mengirimkan besok pagi sudah terbit begitu. Nah, sehingga ini yang dikategorikan sebagai predatory jurnal tadi.
Nah, tetapi kalau kita melihat kepada Scopus itu minimal di sana kita bisa melihat proses yang dilakukan oleh editor yang masuk di dalam Scopus tadi, Bapak sekalian. Meskipun juga kalau kita lihat Scopus itu pun juga ada rank Q4 sampai Q1. Q4 itu yang terendah dan Q1 itu juga yang tertinggi. Kalau ditanyai mengapa DB menggunakan standar itu, mohon maaf terus terang saya juga tidak tahu. Tapi minimal ada baseline yang bisa kita pakai untuk kita berencana memasukkan artikel ke dalam jurnal. Sehingga kalau saya menerima tawaran-tawaran seperti tadi, setiap hari saya menerima sekitar 10 tawaran begitu. Biasanya langsung saya cek dulu di Scopus, ya, jadi atau di skema QCR gitu. Nah, kalau jurnal itu tidak ada di sana ya forget it lah gitu. Jadi tapi kalau ada di sana syukur-syukur sudah ada yang Q1, tapi kalaupun mungkin masih Q3 ya oke lah sebagai latihan, saya kira tidak apa-apa. Tapi artinya kalau itu sudah diindeks oleh Scopus itu ya menurut saya lebih bonafit lah daripada yang yang predatory tadi. Mungkin listnya cukup banyak itu yang predatory tadi. Jadi saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Mendapatkan sedikit ada pertanyaan mengenai bagaimana memastikan keterlibatan dari stakeholders internal, terutama dosen. Tadi saya lihat lebih gimana ya? Itu di dalam proses akreditasi ini. Nah, ini pertama itu mungkin saya kira kita harus memastikan pemahaman dari para stakeholders internal, terutama dosen di sini yang paling sulit, gitu ya. Itu adalah apa konsekuensi dan apa manfaat daripada akreditasi program studi ini. Nah, saya kira setiap dosen itu akan paham ya, kalau misalnya program studinya tidak terakreditasi atau program studinya itu terakreditasi C. Kalau di UGM kita kasusnya adalah kalau program studi terakreditasi C maka ada kemungkinan ditutup begitu ya. Kalau kemudian telat diakreditasi maka kemudian itu tidak boleh menerima dan tidak boleh meluluskan. Nah, ini karena itu saya kira kalau misalnya setiap dosen sudah paham mengenai konsekuensi tidak terakreditasinya prodi, saya kira semua akan bersama-sama bekerja untuk mempersiapkan akreditasi ini dengan seoptimal mungkin begitu. Dan kemudian sebenarnya pada persiapan atau pembuatan borang ini yang paling sulit adalah mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang sistem pengumpulan data itu sudah dipikirkan. Jadi dari misalnya setiap semester kita kumpulkan data terkait dengan silabus kuliah, data terkait dengan penilaian, data terkait dengan evaluasi dari mahasiswa, dan setiap semester itu secara berkesinambungan atau juga konsisten kita melakukan hal yang sama. Insya Allah kalau kita konsisten melakukan pengumpulan data ini, maka kemudian penyusunan dan persiapan akreditasi itu bukan pekerjaan yang berat begitu. Dan dosen-dosen akan dengan senang hati kemudian terlibat dalam penyusunan borang ini. Kemudian juga terkait dengan tadi ada pertanyaan bagaimana mungkin sama sebenarnya terkait dengan bagaimana mengumpulkan data dari dosen, gitu ya. Nah, ini saya kira itu lebih baik kalau kita sudah mempunyai sistem, ya. Dan sistem yang paling memudahkan itu adalah sistem yang terkait dengan keperluan dari dosen itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat keperluan dari dosen itu sendiri, pertama adalah terkait misalnya finansialnya, penggajiannya atau sertifikasinya. Begitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kenaikan jabatannya. Jadi kalau misalnya bisa dibuat sistem basis data atau sistem informasi yang memasukkan semua data-data capaian dari dosen itu, maka kemudian dosen pun akan merasa terbantu karena sistem itu nanti juga akan mensupport untuk kebutuhan para dosen mengisi misalnya SKP begitu, LKD dan BKD.
Demikian juga pada saat dia akan memerlukan data pendukung untuk kenaikan jabatannya. Jadi saya kira di sini program studi memang perlu membuat sistem untuk collecting datanya, dan yang paling optimal adalah kita menggunakan misalnya membuat sistem informasi untuk persiapan akreditasi ini. Demikian. Baik, kita ke peserta kembali, ke Ibu Novianti dari Winsuska Riau. Halo Bu Ya, Novi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 bisa dengan saya Pak? silakan Bu. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya dari beberapa pertanyaan yang saya lihat sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan dari universitas yang lain. Mungkin dari saya ada sedikit saja. Yang pertama itu menyangkut kepada penelitian juga, karena ada dari kami sebagai lembaga penyelenggara itu juga menemukan data penelitian dosen yang tidak sesuai dengan rumput ilmu. Nah, di luar rumput ilmu dosen yang bersangkutan. Ini penilaiannya kira-kira kalau menurut standar akreditasi kita bagaimana? Karena kalau tidak dimasukkan dalam list penelitian, ini kan judulnya dibuang sayang. Tapi dimasukkan juga menjadi dilema karena tidak sesuai dengan rumput ilmu. Dibuang sayang jadi judulnya nih Pak. Kemudian untuk daftar jurnal khusus, ini kebetulan juga saya dari Fakultas Sains Teknologi. Kita di Saintek itu memang sangat terbatas sekali untuk mendapatkan akses jurnal. Nah, bagaimana kita ketahui tadi ada 4 jurnal yang sudah terakreditasi. Kebetulan kita Saintek selalu bekerja sama dengan Telkomika. Nah, untuk kampus di Telkomika itu sendiri sangat sulit sekali dan menjadi daftar antrian. Nah, itu baru untuk pengusulan jurnal yang akan kita kirimkan masuk ke daftar antrian. Nah, ini mungkin saran atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu khususnya untuk yang sains dan teknologi, mungkin ada tips atau trik atau bagaimana ini biar bisa tembus juga di jurnal internasional, khususnya terakreditasi kalau untuk yang di nasional kita. Nah, kemudian masalah lisensi aplikasi, nah ini kita sama-sama tahu laboratorium yang begitu banyak memang bisa dikatakan lisensi sangat minim sekali. Mungkin lisensi yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita pakai itu dari segi OS-nya saja. Sementara dari aplikasi pendukung untuk kegiatan praktikum mahasiswa dan kegiatan penelitian dosen ini bisa dikatakan masih belum ada, belum punya. Kenapa? Keterbatasan dari anggaran, kemudian juga keterbatasan atau sumber daya kita yang masih kurang. Apalagi kami yang di bawah Dikti, di bawah Kemenak, ini juga sangat terbatas sekali. Kemudian mencakup kepada kerjasama. Nah, ini Pak jalan-jalan juga. Di mana-mana MOU sudah berserakan, di mana-mana tanda tangan pimpinan universitas ada, tapi memang untuk MOA yang tidak ada. Nah, untuk actionnya yang belum kelihatan. Nah, apakah MOU yang tidak punya MOA ini masih bisa dikatakan masuk ke dalam list yang diakui atau hanya yang ada MOA saja yang bisa kita tuliskan? Karena memang malu-maluin juga ini. MOU sudah ada di mana-mana, tapi MOA tidak ada. Actionnya nggak kelihatan. Dan yang terakhir ini, bukan untuk audit internal. Audit internal ini kan dimotori oleh LPM sendiri. Nah, apakah di setiap fakultas, minimal di fakultas itu ada audit internal tersendiri? Karena yang dipegang atau yang dimotori oleh LPM itu kan mencakup keseluruhan prodi dan yang
kurang berhasil itu biasanya ditindaklanjut dari hasil temuan dari Monet. Nah, mungkin bisa berikan sedikit kami gambaran bagaimana sebaiknya yang bisa kita lakukan di Binsus Karya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Novianti dari Binsus Karya. Mudah-mudahan yang malu hanya Ibu Novi aja ya. Baik, ke Bu Dina, Ibu Dina Hermina. Iya, banyak makin. Iya, Ibu Dina. Baik, Ibu Dina dari IAIN Banjarmasin. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja pertanyaan dari kami, Pak. Yang pertama tentang pelanggaran jurnal. Kan termasuk namanya mendapatkan poin tersendiri juga. Nah, kriteria pelanggaran jurnal internasional ataupun nasional itu apakah ada kriteria tertentu gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pelibatan mahasiswa di dalam penelitian dosen. Karena terus terang di tempat kami di anak-anak masih belum itu disosialisasikan atau dilaksanakan secara penuh, gitu, sehingga penelitian dosen biasanya itu melibatkan antar dosen saja di dalam penelitian kelompok. Apakah ini menjadi keharusan di dalam meningkatkan aktivitas institusi kita? Dan juga kami sudah mengirimkan juga, kami sudah mempersiapkan aktivitas institusi, sudah mengirimkan juga ke Helm Pak Mistur, gitu. Mudah-mudahan nanti pihak UGM juga bisa mengkritisi, memberikan masukan dari orang yang kami kirimkan. Terima kasih, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina dari IAIN Banjarmasin ya. Belum menjadi UIN. Berikutnya ke Bapak Poramahi dari Universitas Tanjung Pura. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan standar 7 Pak, yang ingin saya tanyakan, kan dari DIKTI itu ada hibah kerjasama luar negeri dan publikasi internasional. Nah, apakah dari kegiatan itu kan ada MOU dengan luar negeri tentunya. Nah, apakah dalam satu kegiatan itu bisa diikutkan ke yang pertama itu kerjasamanya ada, kemudian publikasi internasionalnya juga ada, kemudian penelitiannya juga ada. Jadi satu kegiatan 3 isian, diisi pada 3 lokasi yang berbeda, di penelitian, kerjasama dan publikasinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentang evaluasi diri yang dijelaskan Pak Dito tadi, itu melibatkan semua stakeholder. Yang pertanyaan saya, bagaimana triknya Pak agar efektif? Karena untuk melibatkan stakeholder seperti mahasiswa dosen itu seperti banyak perguruan tinggi lain itu mengalami kendala. Triknya bagaimana? Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ramahi dari Universitas Tanjung Pura. Trik dan tips ya barangkali. Saya kira itu tadi dari 3 peserta pertanyaannya cukup banyak, dari Bu Novianti, Bu Dina Hermina dan juga Bapak Ramahi. Saya akan barangkali dari Bapak Gentur dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali. Bagaimana evaluasi diri betul-betul bisa melibatkan stakeholder? Sebenarnya tidak ada trik Pak, tapi saya ingin menyampaikan beberapa tips saja supaya bisa kita lakukan. Pertama, evaluasi diri harus kita lakukan dengan kurun waktu yang cukup panjang. Misalkan Bapak akan melihatkan alumni, maka Bapak bisa gunakan waktu reuni bersama dengan alumni. Lalu Bapak akan sampaikan permasalahan, sampaikan kuesioner dan sebagainya. Nah, itu data Bapak bisa kumpulkan. Lalu dengan mahasiswa, Bapak bisa pilih mahasiswa perwakilan dari tiap-tiap angkatan. Nah,
tentu ada pertemuan khusus dengan mereka dan sebagainya. Kita akan mendapatkan data-data yang valid. Lalu dengan pengguna misalkan, kita banyak sekali kontak dengan pengguna, entah kita datang kepada mereka atau mereka yang datang ke tempat kita. Nah, kalau kita sudah siapkan jauh hari, kita sudah punya format-format khusus yang harus mereka isi, mereka bawa pulang atau lewat web dan sebagainya. Nah, kita akan mendapatkan data-data yang valid tentang hal-hal tersebut. Lalu dengan dosen, biasanya untuk momen-momen tertentu dosen itu lebih banyak berkumpul dan sebagainya. Ini juga bisa kita sisipkan dengan acara kegiatan untuk kegiatan evaluasi diri dalam bidang apa. Misalkan tidak perlu bersama-sama Pak, tapi evaluasi diri dalam bidang penelitian misalkan. Lalu evaluasi diri dalam bidang pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi momen itu bisa dilakukan tidak khusus untuk penyusunan evaluasi diri, tapi bisa bersama dengan momen-momen yang lain. Nah, memang kita harus mempunyai administrator yang baik, harus ada orang yang bertanggung jawab tadi itu, betul-betul nanti mengumpulkan hal-hal yang terkait atau hal-hal yang berkaitan dengan tema evaluasi diri kita. Saya kira itu Pak, pasti tidak ada kesulitan, tetapi kita harus cerdik memilih cara supaya nanti kalau memang kita kumpulkan susah sekali Pak untuk khusus itu, tetapi kita bisa dengan digabungkan acara-acara lain yang menarik Pak. Biasanya setiap tahun juga selalu ada apa itu Pak, misalkan syawalan atau apa dan lain sebagainya Pak. Boleh lah Pak, itu nyinggung-nyinggung evaluasi diri itu Pak. Jadi pasti kumpulnya banyak dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita mendapatkan data yang valid, data yang apa adanya. Nah, yang dilakukan dengan tanpa sengaja, tidak sadar, itu biasanya justru yang orisinil. Saya kira kita akan bisa mendapatkan itu. Begitu Pak. Mudah-mudahan Bapak akan kembangkan lagi dengan kiat-kiat khusus yang cocok dengan perguruan tinggi Bapak. Terima kasih. Satu tip yang tidak boleh dihilangkan, support dari pimpinan Pak. Nah, tip dari support pimpinan ini yang tidak boleh dihilangkan. Kalau pimpinan tidak ada komitmen, sebenarnya di bawahnya akan mengalami kesulitan secara berjamaah. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Novianti, Bu Dina, dan Pak Olamati. Tapi di depan saya ini ada pertanyaan dari Bu Syahara terkait dengan penelitian dan PKM yang telah lulus seleksi untuk didanai DIKTI pada tahun 2015. Apakah boleh dimasukkan dalam poin 7.1.1? Nah, untuk menjawab ini saya kira harus diketahui kurun waktu yang diajukan kepada Ban PT itu tahunnya kapan. Artinya kalau TS itu dinyatakan sebagai 2014, ya tentu saja karena di sini tahunnya adalah 2015, ya tidak bisa dimasukkan di sana itu. Jadi disesuaikan saja kurun waktu yang digunakan untuk mengajukan data di Borang 3A dan 3B itu. Karena nanti kalau yang satu tahunnya ini, yang satu tahunnya berbeda, nanti yang menilai juga akan bingung nantinya ya. Kemudian yang telah selesai tetapi belum publikasi bagaimana? Jadi sebenarnya antara penelitian dan publikasi ini tidak ada kaitannya secara langsung. Artinya yang dihitung di poin 7.1.2 itu adalah penelitiannya, apakah dia sudah dipublikasi atau belum, itu tidak menjadi masalah. Justru mungkin kalau hasil penelitian sudah dilaporkan dan lalu kemudian ditulis ulang dengan cara tertentu untuk dipublikasikan, entah itu di conference atau di jurnal, barangkali malah dapat 2 poin gitu. Artinya di poin penelitian ada, di poin publikasi juga ada di sana. Sehingga sesungguhnya antara penelitian dengan publikasi di sini tidak ada kaitannya langsung. Ini tadi pertanyaan dari Bu Sahara yang saya baca tadi dari chatting tadi. Kemudian untuk Bu Novianti, ya seperti
kita ketahui bersama untuk sains mungkin hanya ada 3 atau 4 dan antriannya memang juga sudah sangat banyak begitu. Kalau ditanyakan tentang trik, ini memang susah karena antriannya sudah banyak. Ya, sehingga barangkali kalau yang saya lakukan ya mungkin malah tidak berusaha untuk menuliskan di dalam jurnal terakreditasi DIKTI itu, tetapi langsung saja sekalian kita naikkan menjadi jurnal internasional. Tetapi tentu saja dengan lebih berhati-hati tadi, kita lihat dulu apakah jurnal yang akan kita tuju itu memang sudah terindeks Scopus atau belum. Karena untuk conference pun sekarang kan juga ada yang terindeks Scopus juga gitu. Jadi kalau jurnal mungkin masih dirasa terlalu berat, coba saja dimasukkan ke dalam conference. Memang nilainya akan berbeda untuk menghitung KUM, karena kalau untuk jurnal itu bisa maksimal 40, sementara untuk conference internasional itu hanya 15. Tetapi kalau misalnya itu dianggap sebagai latihan, ya kenapa tidak, daripada harus nunggu antrian yang belum tentu ketika kita butuhkan itu pas terbit, sehingga mungkin barangkali harus dicari satu cara yang lain supaya artikel kita itu bisa dimuat entah itu di proceeding ataupun di jurnal. Kemudian tentang lisensi dari sistem operasi, memang kalau kita melihat poin-poin di dalam penilaian PT itu, apakah dia itu berlisensi atau tidak, dia hanya ada keterangan sudah berlisensi atau belum. Pengaruhnya apa terhadap akreditasi, saya sendiri juga kurang tahu. Apakah kalau semuanya pakai bajakan lalu tidak terakreditasi, saya sendiri juga tidak bisa mengatakan begitu. Hanya seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada versi yang open source, alangkah baiknya kita menggunakan yang open source misalnya. Memang kadang-kadang kalau kita bicara untuk sistem yang open source, lalu after sales-nya atau technical help-nya itu kadang-kadang memang tidak ada. Tetapi mungkin ketika kita bertanya kepada teman-teman yang lain, barangkali mereka bisa membantu misalnya. Kemudian masih dari Bu Novianti, MOU yang tidak ada MOE-nya, ya memang kebanyakan seperti itu. Artinya mereka mengumpulkan MOU sekian banyak, tapi action yang sebenarnya itu mungkin tidak ada. Sehingga ya kalau kita nilai secara numerik begitu, ya barangkali tidak bisa maksimal, karena sesungguhnya supaya kerjasama itu bisa berlangsung dengan baik, tidak hanya sekedar kesepahaman, tetapi juga ada kegiatan yang memang bisa memberikan benefit kepada dua buah pihak tadi. Baik, kemudian untuk audit internal mungkin ini Bu Leni saja nanti yang lebih fasih. Untuk Bu Dina, berlangganan jurnal, kriteria apakah ada kriteria tertentu? Saya tidak tahu yang dimaksud dengan kriteria tertentu itu seperti apa yang ditanyakan oleh Bu Dina tadi. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah jurnal internasional, alangkah baiknya kalau memang mau berlangganan ya tadi kita melihat dulu apakah jurnal itu sudah terindeks di Scopus atau belum lah, karena sekarang memang DIKTI mengharuskan demikian. Meskipun barangkali belum sampai kepada Q1, mungkin masih Q4 tidak apa-apa, tapi minimal itu sudah ada satu kriteria standar yang bisa digunakan untuk menentukan jurnal mana yang layak untuk dilanggan atau layak untuk artikel kita diterbitkan di sana. Pertanyaan yang berikutnya, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Ini sebenarnya tidak ada keharusan kalau menurut saya itu, karena
memang ya kecuali kalau mungkin di institusi Ibu ada semacam kebijakan akademik yang mengatakan bahwa penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa misalnya. Ya, sehingga kalau seperti itu memang ya dalam tanda petik merupakan keharusan, tetapi kalau itu tidak ada ya sebenarnya ini bukan merupakan keharusan, tetapi kalau itu ada itu bisa meningkatkan atmosfer akademik di prodi Ibu sekalian, ini juga bisa mendapatkan poin tertentu nanti di dalam pengisian kurang akreditasi dari 4PT. Jadi memang kalau ditanyakan apakah harus atau keharusan atau tidak, kok saya cenderung mengatakan ini bukan suatu keharusan, tapi barangkali ini adalah satu poin penting ketika kita mencoba untuk mengajak mahasiswa untuk bisa menciptakan suasana akademik yang lebih baik. Kemudian yang terakhir dari Pak Oramahi tadi, satu MOU untuk banyak kegiatan. Saya kira menurut saya kenapa tidak, Pak? Ya, karena di dalam MOU itu kan kita bisa menyebutkan kegiatannya apa saja, jadi tidak harus satu kegiatan satu MOU atau satu MOU satu kegiatan, tapi bisa saja di dalam MOU itu sekaligus dijelaskan akan melakukan kegiatan apa saja yang melibatkan prodi atau mungkin bersama. Saya kira itu Pak Oramahi dan Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Novi mengenai audit internal. Jadi betul sekali Bu, di level program studi itu sudah dilakukan. Kalau misalnya di Universitas Ibu, LPM sudah melakukan audit internal untuk program studi. Nah, di kasus di UGM sendiri itu untuk level fakultas kita juga melakukan audit begitu. Jadi kalau misalnya audit internal untuk program studi itu setiap 1 tahun dengan fokus kepada proses pembelajaran. Kemudian untuk yang audit internal di fakultas itu kita siklusnya setiap 2 tahun dengan fokus ke pengelolaan akademik dan non akademik begitu, ke manajemen. Nah, di sini di kami itu juga selain hal tersebut kita juga memfokuskan audit internal ini adalah tujuannya untuk memastikan program studi siap untuk diakreditasi atau program studi menyelesaikan atau menyiapkan borang atau dokumen akreditasinya itu dengan baik, sehingga pada saat audit jika program studinya itu akan habis masa akreditasinya, maka audit internal ini kita gunakan untuk mengecek mengenai kondisi dari dokumen akreditasinya, baik itu audit internal di program studi, maka yang kita cek adalah dokumen 3A. Kemudian kalau misalnya audit internal di fakultas, maka yang kita cek itu adalah borang 3B-nya atau borang institusinya. Demikian Bu Novi. Kemudian selanjutnya saya ingin juga menambahkan terkait Ibu Zahara. Nah, ini terkait menambahkan terkait dengan MOU ya. Jadi kebetulan sudah ada kegiatan kerjasama untuk pengiriman PKL ya mahasiswa ke satu perusahaan. Kemudian, nah jadi pertanyaannya kalau kuesionernya itu tidak bisa dianggap sebagai MOU Ibu, itu malah sebenarnya implementasinya sudah ada, tetapi resmi MOU-nya itu belum ada. Dan saya kira karena sudah ada kesepakatan yang sangat baik ya antara program studi dengan perusahaan, maka sebaiknya kemudian diformalkan begitu ya. Sehingga kemudian dokumen ini juga bisa digunakan untuk mengisi komponen dari 73.1. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Blended Learning Quality Assurance Course, kita tanpa terasa sudah berada di penghujung acara. Sesuai dengan jadwal kita sampai 12.30 dan
Mohon maaf juga fasilitator nampaknya sudah kelelahan karena dari tadi pagi jam 8 sampai sekarang, karena tadi jam 8 sampai jam 10.30 itu untuk peserta bagian wilayah timur. Maka sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Adi Erar Yusuf dari Helm untuk menyampaikan pesan dari beliau. Ini pesan sangat spesial untuk Bapak Ibu peserta, maka mohon untuk dapat disimak dengan baik. Silakan Bapak Adi Yusuf dari kantor USAID Helm Jakarta Office. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Hampir selesai. Kami dari Helm mengharapkan ada upaya dalam rangka untuk perbaikan kualitas workshop webinar ini. Yang pertama adalah pengisian pre-assessment dan post-assessment. Nah, pre-assessment post-assessment ini diperuntukkan khusus untuk ibu-ibu perempuan. Jadi memang ini titipan dalam rangka buku diskusi. Jadi pada ibu dari yang pertama kedua itu lumayan besar ya, 30%. Dan perempuan, jadi kami ingin sekali melihat bagaimana kemajuan proyek. Ya. Yang kedua adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu ada di web, jadi bisa diisi secara online. Mohon semua ya, Bapak dan Ibu mengisi itu tentang bagaimana program webinar, modul, termasuk fasilitator, narasumber kita yang di UGM dan yang lain, sehingga kita akan bisa jadi masukan untuk perbaikan ke depan. Sehingga demikian Pak Yoyo, selamat pada Bapak Ibu, salam untuk semua fasilitator di UGM. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yusuf dari kantor Helm Jakarta Office. Tadi ada pesan khusus untuk ibu-ibu. Jadi memang sangat spesial sekali. Kalau penasaran, maka silakan hubungi web kami, Bu. Jadi biar tahu apa pesan spesial tersebut. Karena memang peserta KIE ini banyak yang ibu-ibunya. Apakah karena memang sangat dibebani oleh ini? Iya, atau ibu-ibu ini memang sangat bermutu kalau kata Ibu Leni. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan diskusi ini karena sudah ada di ujung akhir acara. Jadi Bapak Dadan, hapunten ya Pak Dadan, mohon maaf, ya tidak kami sapa ya. Mudah-mudahan selalu damang di Padang sana. Dan juga Bapak Ibu peserta lain yang sudah bergabung dengan kami, terima kasih sekali atas partisipasinya. Dari Barat ini selalu antusias, pesertanya selalu banyak. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu bisa komitmen terus bergabung dengan kami. Kami ingatkan kembali bahwa tanggal 26 Maret kita akan ada webinar closing, di mana dari webinar itu kami harapkan ada Bapak Ibu yang terpilih sebagai peserta terbaik, dan juga nanti tentunya dari kami akan ada pemberian sertifikat yang akan didesain oleh USAID Helm. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator yang telah hadir pada siang hari ini, Ibu Leni, Bapak Insaf, Bapak Gentur, dan juga Bapak Abdurrahman. Terima kasih untuk semuanya. Ada pesan terakhir dari Bapak Abdurrahman untuk peserta? Baik. Ya, pesan terakhir ini bukan karena beliau mohon, tetapi maksudnya pesan untuk kita semua. Nampaknya beliau ketakutan ketika saya mintakan untuk pesan terakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah.
kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di webinar closing tanggal 26 Maret.